Singkat aja Pak Sugiarto, Ya. karena masih ada jatahnya Komisi 8, Komisi 10. Ya, baik. Gitu. Ada tiga isu krusial yang ingin saya tambahkan, yang mungkin kita perlu ketegasan dan perlu perlu lebih konsisten untuk menuntaskan persoalan ini. Yang pertama adalah isu kesejahteraan. Tadi kan dikatakan bahwa dalam peta yang lebih besar, guru dan dosen ini dibagi dua, guru negeri dan guru swasta. Kalau guru negeri mungkin sudah tuntas lah tingkat kesejahteraannya karena ada gaji dari pegawai negeri. Tapi kalau guru swasta, saya pikir tidak juga kita ya hanya sekedar retoris yang itu tidak menuntaskan persoalan. Sama-sama juga yang kita sudah ketahui kalau guru swasta itu kadang-kadang kan tidak ada ukuran apapun sekolah swasta itu untuk menggaji. Bukan hanya guru saja tapi juga dosen. Misalnya di Sumatera Utara itu ada dosen yang gajinya 6 bulan itu cuma 600.000, pontang panting ngajar cuma 600.000. Saya pikir kan ini tidak kita biarkan terus menerus berlanjut, maka harus ada skema yang konkret dari undang-undang ini untuk menuntaskan itu. Kalau buruh itu ada upah minimum provinsi, upah minimum kabupaten, saya pikir sudah ada harus kita tetapkan dalam undang-undang ini gaji minimum guru apakah baik di tingkat provinsi, tingkat kabupaten maupun yang lain-lainnya. Saya pikir di undang-undang inilah nanti yang menjadi jaminan kesejahteraan bagi guru yang swasta, supaya tidak sesuka hatinya saja sekolah atau yayasan untuk menggaji guru-guru swasta tersebut. Harus ada standar, buruh saja kita punya standar, masa guru enggak kan? Upah minimum nasional, bukan upah minimum lah kalau guru, gaji minimum nasional, gaji minimum provinsi atau gaji minimum daerah untuk guru swasta. Itu isu krusial yang pertama. Yang kedua terkait dengan tata kelola institusi. Sangat berbeda misalnya kalau Kementerian Agama dibandingkan dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Kalau Kementerian Agama ini sampai tingkat bawah itu punya pasukan, punya otoritas untuk katakanlah kalau undang-undang ini disahkan, penanggung jawabnya adalah Kementerian Agama, dalam konteks guru agama, mereka punya otoritas sampai ke tingkat bawah, sampai ke tingkat ibtidaiyah. Kalau Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah enggak Pak, SD SMP itu kabupaten kota. Tunduk dan patuhnya sama bupati sama wali kota. Bupati wali kota tunduknya bukan kepada Kementerian Pendidikan Dasar Menengah, kepada Mendagri kalau dalam konteks undang-undang pemerintahannya. Kalau SMA itu provinsi. Makanya nanti bisa saja di undang-undang ini perlu evaluasi yang lebih revolusioner. Apakah kita mau tetap desentralisasi atau kita kembali seperti di Kementerian Agama, desentralisasi saja. Misalnya Kementerian Dasar dan Menengah punya kanwil atau punya kantor pendidikan di tingkat kabupaten kota. Nanti kita evaluasi mana yang lebih efektif untuk tujuan undang-undang dasar kita mencerdaskan kehidupan bangsa dengan mekanisme yang selama ini sudah kita terapkan, desentralisasi atau sentralistik. Tadi dikatakan oleh Bang Beni, kalau desentralisasi guru itu tunduknya hanya kepada kepala daerah, nuansa politiknya besar. Kalau kebetulan pemenang pilkadanya adalah satu kubu, itu mungkin lanjutlah. Tapi kalau tidak satu kubu, ya selesai barang itu kan. Dan saya pikir kalau undang-undang ini disahkan, institusi yang bertanggung jawab ke guru-guru umum adalah Kementerian Pendidikan Dasar Menengah. Mereka nggak punya otoritas apapun. Izin ya Pak, kita terbuka saja, jangan ada dusta di antara kita. Kementerian Pendidikan Dasar Menengah kan nggak akan diikuti oleh guru SD, guru SMP, dan guru SMA. Karena kan bukan bos mereka kan. Saya pikir di undang-undang ini nanti kita pastikan untuk itu. Kita evaluasi, nggak apa-apa kalau memang selama ini yang sudah berlaku. Kan dulunya sebelumnya kan di pemerintah pusat semuanya nih Pak. Pas ke era reformasinya kita rubah permainan ini kan. Apakah ini sudah efektif atau belum. Yang ketiga terkait betul tadi semangatnya sama. Di undang-undang ini juga harus tegas dijamin perlindungan terhadap profesi guru. Selama dia menjalankan fungsinya di kelas atau di sekolah tidak boleh ada kriminalisasi. Tidak boleh ujuk-ujuk orang tua mempidanakan. Di undang-undang ini juga seharusnya ditetapkan sehingga tidak terjadi lagi apa yang menjadi keresahan kita bersama-sama melihat fakta yang di lapangan. Saya pikir itu tambahan dari kami. Terima kasih. Ngeri kali anak Medan betul. Pak Sumail silakan Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua, Pak Menteri.